Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahnam Elba Zahra dari 11 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem koloid. Pengertiannya, sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Jenis-jenis koloid. Yang pertama itu ada Sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasaga pendispersinya berupa cairan. Contoh yang dapat kita lihat secara langsung adalah sol emas, tinta, cat. Yang kedua itu ada aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contohnya asap dan debu. Ketiga, emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya cairan. Contoh seperti susu, santan, dan minyak ikan. Keempat, buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa cairan. Contoh seperti buih sabun, dangrim, kocok. Perbedaan larutan dan koloid. Pada perbedaan campuran, larutan memiliki homogen, sedangkan koloid homogen secara makroskopis, heterogen jika dilihat dengan mikroskop ultra. Berikutnya perbedaan pada ukuran partikel. Larutan mempunyai ukuran 1 nm, koloid memiliki antara 1 nm sampai 100 nm. Pada fase, larutan mempunyai satu fase, sedangkan koloid mempunyai dua fase. Pada kestabilan, larutan mempunyai stabil, koloid juga stabil. Pada jika disaring, larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring jika dengan penyaringan ultra. Sifat koloid yang pertama efek Tyndall, kedua gerak Born, ketiga elektroforesis, keempat adsorpsi, kelima koagulasi, keenam dialisis, ketujuh koloid pelindung, ke-8 koloid liofil, dan ke-9 koloid liofob. Berikut beberapa contoh koloid yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Yang pertama itu koloid biasa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Selanjutnya dalam industri tekstil, koloid biasa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Kelima, dalam industri makanan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Terakhir, elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.